Kami melakukan analisis fundamental perusahaan dengan melihat growth revenue dan growth profit suatu perusahaan. Lalu tidak lupa kami membandingkannya dari tahun-tahun sebelumnya untuk mendapatkan margin. Untuk mengetahui hutang-hutang, kami melihat PER dan kami juga melihat profitability dengan cara melihat ROA dan ROE perusahaan tersebut. Kami juga melihat valuasi perusahaan dengan cara melihat PER, PBV, dan PE. Lalu kami membandingkannya dengan cara apple to apple, yaitu membandingkan dengan perusahaan lain dalam satu sektor yang sama. Dari subsektor konstruksi bangunan, kami memilih PT Adikarya Persero Terbuka. Kami membeli ADI seharga 1.960. Secara fundamental, perusahaan ADI bisa dibilang perusahaan yang baik. Hal itu dapat dibuktikan pada tahun 2013, ADI mendapatkan kontrak proyek MRT yang akan diselesaikan pada tahun 2018. Hal ini adalah hal bagus untuk proyeksi investasi masa depan. Dari subsektor yang sama, kami memilih PT Waskita Karya Persero Tbk. Kami membeli saham WSKT seharga 1.590. Pada tanggal 22 April 2015, perusahaan ini mendapatkan proyek transmisi listrik sejauh 360 km dan bernilai 13 triliun rupiah. Proyek tersebut hanyalah salah satu dari big project yang dilakukan dalam 1 tahun ini. Banyaknya proyek bernilai tinggi yang digarap oleh PT Waskita menandakan meningkatnya kualitas perusahaan tersebut dan bukti kepercayaan para investor terhadap perusahaan ini. Perkembangan rate yang tinggi juga menjadi perhatian para investor. Pada saat ini, PT Waskita sudah bisa disejajarkan dengan perusahaan properti dan konstruksi lainnya, seperti PT Adikarya dan PT Jasa Marga. Hal tersebut membuat perusahaan ini sangat ideal untuk diinvestasikan. Kemudian dari subsektor properti, kami memilih PT Bumi Serpong Damai Tbk. Kami membeli saham BSDE seharga 1.430. Saham PT Bumi Serpong Damai menjadi top foreign buy, mencapai 15,1 juta saham dengan volume 134,8 juta saham senilai 159,8 miliar rupiah pada 18 Juli 2012. PT Bumi Serpong Damai juga mempunyai master plan kota terbesar di Indonesia, yaitu proyek pembangunan BSD City seluas 6.000 hektar. Ditambah lagi akses jalan dan lokasi yang strategis yang membuat perusahaan ini mempunyai potensi besar sebagai perusahaan properti yang diincar oleh para konsumen. Kemudian dari sektor consumer goods, kami memilih PT Indofood, CBP, Sukses Makmur, Tbk. Kami membeli CBP seharga 12.050. Perusahaan ini mempunyai beragam produk dan nilai fundamental yang bagus. Hal itu juga didukung karena perusahaan ini berjoint venture dengan Nestle SA dan Netherlands 7up BV yang merupakan blue chip pada negara masing-masing. Kemudian dari sektor finance, kami memilih PT Bank Sentral Asia Tbk. Bank BCA merupakan bank swasta nasional terbesar di Indonesia. Kami membeli saham BCA pada harga penutupan Rp11.875. Analisis rasio yang kami lakukan menunjukkan bahwa fundamental saham ini cukup bagus, apalagi jika dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya di sektor finance.